secara lisan, secara verbal, secara fisik mungkin menyakitin kita atau mungkin menghibah, menghina dan lain-lain. Maafkan hari ini karena Allah. Lapangkan hati kita. Yang kedua nih, kan kita tempatnya lalai nih kepada Allah ya. Tempatnya lalai. Sombong nih kita kalau kita merasa kita dapat cobaan hidup, lalu kita bertanya pada diri kita, bahkan merasa aku nih salah apa, kok ujian datang bertubi-tubi kepada kami, sampai ngomong aku salah apa. Sangat sombong, sangat sombong. Jadi seolah-olah kita tidak punya kekeliruan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi sebetulnya apapun kesenangan, kesusahan itu adalah ujian untuk iman kita. Dikasih harta kan dikasih kemudahan, harta kan diuji, bukan itu hanya sekedar rezeki begitu aja. Ujian duitnya untuk apa? Kalau digunakan dengan jalan yang tidak benar, tentulah ujiannya kita tidak lolos. Ya, kekurangan materi atau kemiskinan juga ujian. Ya, ujian keimanannya. Ya kan, untuk apa dia hidup. Masya Allah, Ibu ya, Bang ya. Jadi yang kedua, minta ampun sama Allah dengan istighfar. Minta ampun, memahami kita banyak keliru kepada Allah. Ya, bisa jadi waktu hidup kita sering salah kepada orang tua, keluarga dekat, orang lain. Bisa jadi Bu ya, apalagi meninggalkan sholat, itu pasti udah dosa. Mata kita melihat maksiat, pasti dosa. Lidah kita menghibah orang, pasti dosa. Telinga kita mendengarkan gibah orang, pasti dosa. Apa yang kita nggak berdosa? Allahu Akbar. Ya. Yang kedua tadi istighfar, semuanya mohon pada Allah. Ampunan. Jadi melembutkan hati itu memudahkan karunia Allah datang. Kalau kita menjadi seorang yang pemaaf dan kita memaafkan orang lain. Ya. Insya Allah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ya Ibu, Abang, Kakak ya, niatkan kepada Allah Abang ya untuk sembuh dari penyakit medis ya. Medisnya apa tadi? Demam berkepanjangan ya. Batuknya sekarang itu medis semua secara fakta ya. Non medisnya ada was-was, khawatir, ketakutan ya, bisa marah, bisa malas ibadah terutamanya ya. Itu was-was. Kesedihan, was-was adalah gangguan non medis ya. Jadi saya minta pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Yang ketiga, tadi masih ada ketemu buhul-buhul, jimat-jimat yang diwariskan oleh orang tua kita. Yang ketiga, niatkan untuk memutus jin nasab jika memang ada. Ya Bang ya, jika memang ada. Jadi pertolongan, kemudahan hanya milik Allah, hidayah juga milik Allah. Kami hanya bantu doa. Maka kelurusan hati Abang, Ibu ya, istri, itu poin pentingnya. Mohon pada Allah, kami hanya bantu doa. Insya Allah Bang ya. Nah, silahkan diniatkan dalam hati masing-masing dan bantulah istighfar ya. Baik, kita mulai insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Astagfirullah. Ya, ada yang ganggu. Nih enggak tahu nih. Ya. Bantu istighfar aja. Ya, Jin. Hari ini kita ketemu atas izin Allah, Bangsa Jin. Iya. Ya. Kamu ada sama abang ini kah? Iya. Berada di badannya? Keluar masuk. Keluar masuk. Sejak kapan kamu di situ? Hampir setahun. Masuknya dari mana? Dari barang. Dari barang? Ya. Oh, barang orang tuanya maksudnya? Iya. Oh, kamu dari turunan bapaknya nih, jin nasab. Gitu. Aku sudah mendengar apa yang
Aku sudah mencoba untuk memahami. Memahami apa? Tujuanmu kemari. Di rumah ini aku tidak sendiri. Ada berapa? 7. Ada 7. Kamu di badan abang ini ada berapa, Jin? Aku dan 1 lagi. Di badannya. Ada di istrinya juga? Ya, ibu juga. Ibu juga ada. Ramai ya. Baik, kamu ganggu apa sih di badan suaminya ini? Hati? Perasaan, pikiran, Kamu bisikkan apa di hatinya? macam-macam. Terutama kesedihan tentang ayahnya. Kami masuk di situ. Tuh, dengar tuh. Kekhawatiran tentang ayahnya. Demikian juga dengan sang istri dan ibu. Kamu dapat makan dari kesedihannya? Setiap kali mereka bertengkar, aku dapat makan. Dengar? Menciptakan perselisihan. Ya, supaya bertengkar terus. Kamu inginkan mereka mau bercerai gitu. Tujuan akhir begitu. Mau dapat mahkota doang. Ya. Iya, Jin, kamu lakukan terus kayak gitu. Kamu nggak mau taat, nggak mau tobat kepada Allah, ya. Kamu saya masih dikasih kesempatan hidup hari ini. Sama seperti kami ini masih dikasih kesempatan hidup. Kalau kesempatan hidup nggak digunakan untuk taat kepada Allah, Allah mau cabut nyawa kita kapan saja. Kalau kita sedang kafir, sedang bermaksiat kepada Allah, mati dalam keadaan kafir, tempatmu di neraka jahanam. Kamu ada ganggu kesehatannya nih di batuknya? Memperparah ya. Kamu apain? Tekan dadanya. Kamu tekan dadanya. Itu yang suka sesak itu. Perhatikan, Bang. Tadi tujuannya apa tuh? Sakit di dadanya tuh. Terus batuknya? Menurunkan semangat pada istri. Memberikan kebanyakan pikiran. Hal-hal yang tidak perlu. Kok bisikkan apa seujonnya? Tentang masa depan rumah tangga. Keadaan keluarga. Kok bikin was-was terus? Tuh, Khawatir terus? suami istri yang berjauhan. Menimbulkan banyak prasangka. Mudah bagi kami untuk membuat prasangka. Tuh, Bang, ya. Pak Ustadz, Ya, di sekitar sini pun ramai. di sekitar sini ramai. Ada yang mau bergabung. Boleh, itu berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kalian semuanya. Kami di dalam ruangan ada 9. Yang di luar ada berapa? Suruh masuk aja semua. Ada berapa? 17. Yang di luar sama kalian di sini 9. Berarti ada 20. Berapa? Tidak tahu Pak Ustadz. Nggak tahu, kamu nggak bisa ngitung. 25. Ya. 17 tambah 9, 25. Nggak sekolah kamu nih. Salah, Jin. Dan sekolah memang Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, kami jangan dibunuh ya. Saya kasih nasihat nih. Yang membuat orang hidup, yang membuat jin hidup, jin mati atau orang mati atau makhluk mati itu Allah. Tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Lah kamu ibadahnya kan kepada iblis. Takutnya hanya kepada iblis. Betul-betul kamu disesatkan sama iblis untuk tidak mengenal Allah. Sekali lagi saya kasih tahu, iblis itu ciptaan Allah. Karena membantah Allah, karena kafir kepada Allah, maka kalian
dibutakan, disesatkan, ikut mereka nanti tempatnya di neraka jahanam. Bangsa jin sama, makhluk sama, manusia yang sesat, manusia yang tak mau taubat kepada Allah, tak mau beriman kepada Allah karena diganggu oleh kamu, bangsamu, untuk masuk neraka. Aku tanya dulu, kamu mau masuk neraka? Tidak mau lagi, Pak Ustadz. Nah, kenapa selama ini kamu selalu tujuannya mengajak manusia masuk neraka? Kan memang disuruh, Pak Ustadz. Iya, Allah yang nyuruh untuk ibadah kepada Allah. Tapi kamu kenapa mau kepada makhluk? Takut. Nah, kan tak takut sama Allah. Ya, bangsa jin, kalian sungguh-sungguh jadi musuh yang nyata bagi kita ini semuanya. Faqatilu awliya syaiton inna kaida syaitoni kana doifa. Tak ada kok punya Karena doifa, ya. Ya. Nyata betul kalian merusak akidah umat untuk tujuannya masuk neraka, tapi kalian sendiri masuk neraka pun tak mau. La ilaha illallah. Dengar bangsa jin. Inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh dengar jin, firman Allah nih, ini bukan sihir dari saya. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah, hanya Islam. Maka tidak ada kebenaran di luar Islam kalau mau selamat. Islam adalah selamat menuju kita balik ke surga, Mbak. Hati-hati nih, bukan omong kosong, nih firman nih. Ya, kita ibadah kerja apa saja jika tidak ikhlas sia-sia semuanya. Maka karena tidak ada keikhlasan, jin masuk. Abang ibadah sampai otak, sampai ini jidat hitam tapi tidak lillah kepada Allah, percuma. Tidak ada keikhlasan. Mbak jadi guru kesana kemari ngajar luar biasa tapi tidak ikhlas dalam konteks mengajarnya, nggak jadi amal. Maka jin masuk membisikkan ibu untuk cinta dunia, untuk minta dihargai, untuk minta dilihat, untuk minta pengakuan. La ilaha illallah, sungguh rugi. Maka jika kita ikhlas, mukhlis, jin nggak bisa tembus. Itu Allah yang bilang. Hanya orang-orang yang ikhlas, hanya orang-orang yang lurus, yang jin tak mampu menggoda kita, Mbak. La ilaha illallah. Jangan sampai bang bisnis kita melalaikan kita bersyukur kepada Allah, ibu bapak ya. Baik bangsa jin, aku ajak kamu nih untuk bertobat kepada Allah. Ikhlas, Pak Ustadz. Benar. Sangat. Ya sudah, kamu pimpin aja, kamu bersyahadat kepada Baik, Pak Ustadz. ya. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhurnya, sihirnya, semuanya yang ada di keluarga ini. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata raqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Insyaallah. Masih ada buhul-buhulnya. Kamu pasang di mana di suaminya? Semua dipasang di hati. Semua dipasang di hati. Tujuannya Permainan dunia. Nah, dengar bang, mbak, semua untuk cinta dunia nih, dibisikkan sama dia nih. Astagfirullah. Bang Sajin, ini saudara kami ini sakit demam terus. Kamukah yang ganggu kedinginan terus? Tidak 100%. Tidak 100%. Berarti ada gangguan juga. Hanya memanfaatkan kelemahan. Itu kamu apain tuh? Jadi kalau sampai gigil kayak gitu? Menggigil. Aku peluk saja. Kamu peluk saja? Oh gitu. Apa tujuannya? Supaya kedinginan. Supaya kedinginan. Memang kamu nih Susah tidur. susah tidur juga? Susah sholat. Susah tidur kamu apain? Kamu apain? Matanya saya pegang sudah terbuka. Astagfirullah. Matanya kamu pegang terus supaya melek terus. Lihat bang, terjawab udah hari ini. Betul kan? Tidak bisa tidur, kedinginan. Nih diganggu sama dia hari ini.
Jadi sudah ada medisnya ya? Diperparah nih sama dia. Kami memang memanfaatkan sakit Gitu. sehingga orang lupa kepada Tuhannya, mendapatkan alasan untuk malas beribadah. Jadi semua gangguanmu tuh ya. Semakin membuat manusia merasakan sedih, hilang pikiran, tak bisa konsentrasi, lupa berzikir kepada Allah. Kamu dapat makan semua dari situ. Abang, kakak, kami semua meminta maaf. Ibu, kami meminta maaf. Silakan dijawab nih. Jinnya minta maaf. Abang. Ya. Oh, Masya Allah. Umur saya sudah sangat tua. Berapa tahun Jin? Saya 600 tahun. 600 tahun. Saya biasa ditangkap para dukun untuk bekerja dengannya. Yo, dikirim ke sana kemari Kalau kami tidak menurut, kami dianiaya. sama dukun. Kadang dimasukkan ke dalam botol. Ini yang di sini kamu dititipin sama dukun kah sama bapaknya dulu? Ya, dahulu. Dahulu. Terus kamu sekarang mencari anak-anaknya ini untuk meneruskan pekerjaan Meneruskan pekerjaan. supaya ngajak lalai daripada Allah. Tentu. Ya Allah, ya Allah. Bang Sajin, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu masuk Islam nih? Aku berkerudung, Pak Ustadz. Memakai gamis. Oh, perempuan ya. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Rambutku pun sudah tertutup. Yang lain pun berkerudung. Jumlah kami semua perempuan dan laki. Ada yang seperti binatang. Oh gitu. Ada yang seperti kalian bilang Gondorwo. Gondorwo. Kalian perempuan tuh kuntilanak kah? Ya, ada sebagian yang suka tinggal di halaman. Yang suka tinggal di halaman sini? Ya, Suka menampakkan juga? tidak. Enggak. Mungkin ada beberapa yang lihat. Oh gitu. Orang lain yang lihat ya. Gitu. Baik. Kamu ada cahaya nggak sekarang? Masya Allah. Masya Allah. Sama seperti Bapak Ibu di sini. Masya Allah. Kami bercahaya. Cahaya iman dari Allah, Bang Sajin. Bukan dari kami. Kenapa kamu nangis nih? Gak apa-apa. Apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam, setelah bersyahadat ini? Kedamaian, Pak Ustadz. Damai. Tidak ada rasa takut kepada selain Allah. Allahu Akbar. Pernah kamu rasakan damai kayak gini? Lihat, kami nggak ada ngaco kamu ngaco memusuhi terus ya. Akidah kamu plesetkan, kami nggak benci, nggak dendam. Kebencian itu karena datangnya dari jin. Bermusuhan itu datangnya dari jin. Diadu domba itu datangnya dari jin, Ibu. Kami sering mengadu domba manusia, Pak Tuh, Ustadz. dengar sendiri. Suami istri, anak kepada orang tua, Astagfirullah. menantu kepada mertua, Tuh, dengar tuh. kakak beradik, semua kami. Jadi kalau kita ada masalah di keluarga kita ini, syariat kita belum lurus. Berarti dimasukin jin. Sehingga tadi mana ikhlas kita yang belum sampai. Bang Sajin, saya kasih nasihat nih. Tobatlah kepada Allah sungguh-sungguh hari ini. Ya. Dengan tobatmu sungguh-sungguh kepada Allah, semoga Allah gugurkan dosa-dosamu, dihapuskan kesalahanmu. Amin, Pak Ustadz. Amin. Jika kau beriman terus sampai mati, hanya ada la ilaha illallah, sungguh tempatmu di surganya Allah. Amin. Yang kedua nih masjid sebelah nih. Kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di Sudah masjid. ada yang menjemput, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Apa bentuknya mereka datang ke sini? Sama dengan kami. Namun cahaya mereka indah sekali. Masya Allah. Nah, kalian gabung sama dia. Belajar syariat Islam di masjid itu banyak ustadz-ustadznya di situ ya. Kamu dengerin kalau ustadz lagi ceramah tuh. Jika kamu sudah paham dengan syariat, kamu sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Ya, yang laki-laki berjamaah sana di masjidnya. Baik, Pak Yang ketiga Bang Sajin, ini yang poin paling penting. Kamu tahu hari ini Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, baik jin dan manusia. Maka kalau kita mau selamat
maka kembali lagi kepada Islam. Bersahadat kepada Allah. Amin. Ya, dakwai bangsamu, bangsa jin, kenalkan dengan Islam, ajak mereka masuk Islam supaya mereka juga selamat. Ya, jika mereka tidak mau, sekali lagi hidayah milik Allah, bukan milik kita. Insyaallah, Pak Ustaz. Oke, paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, Ibu Bapak. Nih ya, bisa diambil pelajarannya, Mbaknya semuanya. Maka jika kita tidak ikhlas dalam berbuat sesuatu, maka mudah jin masuk. Jika kita jauh daripada sholat, jin masuk. Lihat tadi ya, suami istri berjauhan, pintu masuk jin gampang. Makanya kan kalau sunnahnya kita, jangan suami istri itu selalu dekat. Ya kan? Itu salah satunya menjaga apa? Menjaga daripada perbuatan maksiat. Gampang. Nah, tadi udah masukin di curiga-curiga itu. Sekarang udah tahu rumusnya. Jangan seperti itu. Kalau suaminya mengizinkannya, ya sudah. Ya kan? Jaga amanah dari suami. Suaminya juga begitu. Istri jauh jangan curiga. Itu kalau memang sudah sama-sama sudah disepakati ya. Jaga, kalau enggak nanti jin masuk lagi di tengah-tengahnya. Menghasut lagi. Bang, lihat apa yang dirasakan. Saya udah nggak lihat lagi ya bang, langsung batuk nih. Nggak ada aja. Masya Allah. Itu benar. Ya, lihat ibu. Kalau Allah berkehendak. Ya, kalau Allah berkehendak bang, sekali lagi. Kenapa tadi? Akibat jin nasab bu, sekali lagi ya. Akibat jin nasab. Masuk tuh tadi bang, lewat abang. Ya, apa? Ini anak ibu ya? Menantu. Suami istri diganggu. Ya bersyukur pada Allah bang ya. Mungkin medisnya tetap diterusin ya. Tapi itu tadi ya, karena ada kelemahan diperparah ya, batuknya tadi ya. Ya dinginnya semuanya diperparah sama dia. Mbaknya ya, paham ya? Jadi medis jangan disalahkan, tetap aja. Tapi sekali lagi ya, ini obat hanya ikhtiar. Ikhtiar kita yang disunahkan untuk pergi ke dokter. Tapi hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika kita sakit maka Allah yang menyembuhkan. Tugas kita ikhtiar dengan cara yang benar. Benar artinya apa? Diridhoi Allah ya, bukan ke dukun. Bukan juga dengan barang yang haram. Gak boleh. Insyaallah. Ya, semoga abang bisa terjaga ya, terjaga pikirannya ya, terjaga hatinya. Lebih tenang, kamu gimana sih? Lebih plong. Jangan disedihin lagi ya. Nah, mudah-mudahan sesaknya hilang ya, udah ya. Nah, Masya Allah bang, sesaknya langsung hilang. Masya Allah. Tadi narik nafas susah banget gitu susah ya. ya. Batuk, kita datang batuk Itu. nggak selesai. Lihat nih, sekalipun udah nggak ada batuknya. Allahu Akbar. Ibu ridho sama anak menantu ya. Bantu doa aja ibu Doa ya. kita, Bu. Masya Allah bang, ini surganya di depan mata masih ada. Orang tua ya, jangan sekali-kali kasar kita kepada orang tua. Kita tidak boleh lebih tinggi daripada ibu ya, mbak ya, mbak sih harus udah bapak nggak ada kan? Masya Allah. Ya, ini ikhtiar Salah kami. bapak ditemukannya Jima setelah beliau wafat, pasrahkan pada Sudah Allah. pasrahkan pada Allah. Tugas Kadang kita memintakan ampun kepada Tugas beliau. kita mintakan ampun atas nama beliau, perbanyaklah sedekah atas nama beliau. Tadi udah tahu kuncinya rumah tangga diadu untuk beda pendapat, bertengkar, dan dia dapat makan. Ini mbaknya nih, separuh surga sudah ada pada suami. Ya. Maka jika mbak betul-betul taat kepada suami sampai hayat, menjalankan perintah Allah, menutup aurat, sholat, puasa, taat pada suami, jaminan 8 pintu surga, pilih sendiri. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Maka pelajarilah syariat Islam nih biar kita tidak salah, biar jalan kita selamat nih. Kalau kita ada musibah, ada masalah dalam keadaan masih di dunia, kita balikkan lagi bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kembali lagi kepada Allah, maka kita lapang. Insya Allah kita bisa terima itu. Ya, ini nasihat dari saya aja. Jaga sholatnya tepat waktu, 5 waktu bang. Di sini ada masjid, jagalah 5 waktu. Zikir pagi petang diamalkan mbak ya. Jangan dibiarkan, diamalkan tuh sampai kita mati. Ya, Masya Allah itu fadilahnya luar biasa. Doa-doa yang kita panjatkan siang malam, Masya Allah ya.
Semoga sehat selalu dan diberkahi ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.